semuanya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari ulumul hadis. Nah, secara sederhana, ulumul hadis ini adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu riwayah dan juga ilmu dirayah. Nah, yang pertama itu ada ilmu riwayah. Jadi ilmu riwayah ini tentang bagaimana hadis itu diterima, kemudian dicatat dan dijaga agar tidak hilang dan juga berubah. Yang kedua itu ada hadis diroyah. Jadi hadis diroyah ini lebih ke analisisnya, bagaimana aturan atau cara untuk menilai apakah kualitas hadis tersebut asli dan dapat dipercaya atau tidak. Nah, sebenarnya apa sih hadis itu? Jadi hadis ini adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya itu sama dengan istilah sunnah, khobar, dan juga atsar. Nah, suatu pernyataan itu bisa disebut sebagai hadis apabila ia memenuhi tiga unsur utama. Yang pertama itu ada sanad. Jadi sanad ini adalah silsilah atau jalur orang yang menyampaikan hadis. Kemudian yang kedua itu ada matan. Jadi matan ini adalah isi atau redaksi dari hadis itu sendiri. Yang ketiga itu ada rawi. Jadi rawi ini adalah orang yang meriwayatkan atau membukukan hadis tersebut. Contohnya itu ada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian kalau dilihat dari bentuknya itu hadis itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada hadis qauli, yang merupakan ucapan atau sesuatu yang disabdakan langsung oleh Nabi. Yang kedua itu ada fi'li. Jadi fi'li ini berupa perbuatan atau sesuatu yang dicontohkan langsung dari Nabi melalui sebuah tindakan. Yang ketiga itu ada takriri, berupa ketetapan atau persetujuan diam-diam dari Nabi ketika melihat sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian yang keempat itu ada hammi. Hammi ini adalah keinginan atau rencana yang belum sempat terlaksana. Kemudian yang terakhir itu ada ahwali. Jadi ahwali ini merupakan penjelasan mengenai sifat fisik atau kepribadian Nabi. Jadi secara singkat, sejarahnya hadis itu dijaga dengan sangat ketat dari zaman para sahabat dan kemudian mulai dibukukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Proses ini terus berkembang hingga saat ini, dan pada zaman sekarang kita bisa mengakses hadis tersebut melalui era digital dan juga aplikasi. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai kedudukan hadis terhadap Al-Quran dan klasifikasinya. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dengan fungsi sebagai bayan atau penjelas. Ada 4 jenis bayan. Yang pertama takrir yang menguatkan hukum Al-Quran. Yang kedua tafsir yang merinci ayat yang masih umum. Yang ketiga tasyrik yang menetapkan hukum baru. Dan yang terakhir atau keempat nasak yang dianggap membatalkan hukum. Meski mayoritas ulama tidak setuju dengan adanya nasak ini. Berdasarkan kuantitas perawinya, hadis terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama mutawatir yang diriwayatkan banyak perawi sehingga mustahil bersepakat berdusta. Yang kedua adalah ahad yang perawinya lebih sedikit. Terbagi lagi menjadi masyhur, aziz, dan gharib. Berdasarkan kualitas sanad dan matan ada 3, yaitu sahih, yaitu sanadnya bersambung dengan perawi adil dan kuat hafalan tanpa cacat. Yang kedua hasan, sama seperti sahih, namun hafalan perawinya sedikit lebih ringan. Dan dhaif yang tidak memenuhi salah satu syarat tersebut. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan hadis palsu dan tata cara periwayatannya. Hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat-buat dan disandarkan dusta kepada Nabi. Motifnya beragam, contohnya pertentangan politik, fanatisme golongan, dan usaha kaum zindik menghancurkan Islam dari dalam, serta niat membangunkan semangat ibadah tanpa didasari oleh ilmu.
Ciri-cirinya itu bisa dilihat dari sanad, misalnya perawinya berdusta, atau dari matan, yaitu misalnya bertentangan dengan akal, Al-Quran, atau fakta sejarah. Selanjutnya yaitu ada tahammul wal ada. Tahammul adalah proses perawi menerima hadis dari gurunya, sedangkan ada adalah proses menyampaikannya kepada orang lain. Keduanya itu mempunyai syarat tertentu agar hadis tetap terjaga keasliannya. Yang terakhir ada ilmu al-jarh wa ta'dil, yaitu ilmu mengkritik pribadi perawi. Jarh itu menilai cacat seseorang perawi. Lalu ta'dil itu menilai kelayakannya dapat dipercaya atau tidak. Ilmu ini penting untuk menentukan apakah riwayat seseorang perawi itu bisa diterima atau tidak. Baik, yang terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah penelusuran dan isu kontemporer. Di sini saya akan memberikan 3 topik terakhir sebagai penutup. Yang pertama itu adalah takhrij al-hadis, yaitu menelusuri sumber asli suatu hadis di kitab-kitab hadis untuk memastikan sanad dan kualitasnya sebelum diamalkan. Dan yang kedua adalah kategorisasi kitab hadis. Ada kitab jami yang menghimpun berbagai tema, musnad yang disusun berdasarkan nama sahabat, dan juga sunan yang disusun berdasarkan bab fikih. Selain beberapa jenis lain yaitu seperti mustadrak dan juga mu'jam. Dan yang ketiga adalah ingkar sunnah, yaitu adalah paham yang menolak hadis sebagai sumber hukum dengan dalil nakli dan juga dalil akli. Namun ulama membantahnya karena hadis dan Al-Quran itu adalah satu kesatuan yang wajib diikuti oleh umat Islam. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan tentang ulumul hadis dari pengertian dasar hingga isu kontemporer. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.